bacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ibu Andi Marwa SH. Beliau adalah Qori'ah Internasional, juara 3 MTQ Internasional di Thailand pada tahun 2016. Kepada Ibu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون.
Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga yang membaca ayat suci Al-Quran dan yang mendengarkannya selalu mendapatkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan penjabat Bupati Bone kepada Bapak Dr. Andes Haji Andi Islamuddin MH. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera dan salam bahagia untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'ina ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Wapang melebik Bataratung kena Sulawesi Selatan. Nia di tandrangnya lebih rendah di Sulawesi Selatan. Ia pakangengi ada di Sulawesi Selatan. Yang mulia, yang kita hormati, kita cintai dan kita banggakan bersama Bapak Penjabat Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Dr. Haji Bahtiar Baharudin MSI. Selamat datang di kampung halaman. Madam Pengak Meraja Puang, mungkin bisa diulangi sekali lagi tepuk tangannya supaya lebih keras. Yang kita hormati, kita cintai dan kita banggakan bersama, hadir di tengah-tengah kita ada 2 orang anggota DPR RI Republik Indonesia dari Dapil 2 Sulawesi Selatan. Kalau kita kenal tagline yang melekat di diri beliau, bisa kita lihat ada namanya Amure. Ko Amure itu berarti tomat tak mana? Andi Muawiyah Ramli. Selamat datang Puang di kampung halaman, dan selamat juga karena terpilih kembali menjadi anggota DPR RI. Hadir juga di tengah-tengah kita anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar, Haji Andi Rio Idris Pajalangi. Bersama dengan kita ini ada juga putri terbaik dari Kabupaten Bone ini, yang pernah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi, saat ini masih diberi amanah oleh negara Republik Indonesia sebagai salah satu komisioner Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Andi Nurwina. Bersama dengan Puang Andi Cakra, beliau juga Hakim Tinggi Provinsi DKI Jakarta. Yang kita hormati, kita cintai dan kita banggakan bersama, di tengah-tengah kita salah satu putra terbaik dari Kabupaten Bone, Bapak Inspektur Jenderal Polisi Andirian Jayadi Petawatang, beserta dengan seluruh pejabat utama dari Polda Sulawesi Selatan hadir bersama-sama. Ada di Krimsus, di Krimum, di Dirlantas. Yang kita hormati, kita cintai dan kita banggakan bersama, hadir juga di tengah-tengah kita yang mewakili Bapak Pangdam 14 Hasanuddin. Beliau tidak sempat hadir bersama-sama dengan kita, diwakili oleh Bapak Kasrem 141 Dodopuli. Di tengah-tengah kita juga masih hadir salah satu jenderal asli Tobone itu Brigadir Jenderal Polisi Andi Syahripul. Yang kita hormati, kita cintai dan kita banggakan bersama, hadir juga di tengah-tengah kita ini ada beberapa anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Dari ujung sebelah sana, dari Partai Demokrat, Haji Syahrir, Sarjana Ekonomi. Di samping beliau hadir juga dari Ketua Partai Nasdem, Pak Haji Muhammad.
Hadir juga terakhir baru saya lihat tadi masuk berjalan dan langsung di sisi sebelah kiri ada Andi Irwandi Natsir. Tidak salah lihat tadi sekilas. Saya lihat wajahnya beliau hadir bersama-sama dengan kita. Yang kita hormati, kita cintai dan kita banggakan bersama hadir juga di tengah kita ini, alhamdulillah. Bapak Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Selatan. Pak Kalan, terima kasih hadir di Kabupaten Bone. Hadir juga di tengah-tengah kita ada Kepala Badan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan. Pak Kaper, selamat datang di Kabupaten Bone. Yang kita hormati, kita cintai dan kita banggakan bersama, ada juga Direktur BP Ban Sulsel Bar hadir bersama-sama dengan kita. Hadir juga beberapa bupati pada kesempatan yang berbahagia ini. Ada penjabat Bupati Luwu, orang Bone juga ini, beserta Ibu. Hadir juga di tengah-tengah kita ini penjabat Bupati Bantaeng beserta Ibu, orang Bone juga ini. Tuh Bone mana? Orbon nasib Pondriang Orbon. Hadir juga di tengah-tengah kita penjabat Wali Kota Palopo beserta Ibu. Tuh Bone mana Bu kita? Yang kita hormati, kita cintai, ada juga beberapa teman bupati yang diwakili pada kesempatan berbahagia ini. Saya lihat dari belakang ada Pak Wakil Bupati Pangkep. Selamat datang Pak Wakil Bupati. Juga yang mewakili Bupati Baru, Toboneto ya, Sekda Baru, Toboneto. Yang kita hormati mungkin ada juga yang mewakili Bupati Nreka, Toboneto ya, Sekdana Nreka, Toboneto. Alhamdulillah, ini orang Bone juga ini. Ibu Sekda Wajo yang mewakili Bupati Wajo. Tobone mana wah? Dena nama reji dena katanan di singke lo nabego ye. Maega Tobone berhasil di kampung nate. Mohon maaf kalau ada Bupati Wali Kota Sulawesi Selatan yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu. Selamat datang di Kabupaten Bone. Oh, hadir juga ini ada tokoh pemuda, dia Ketua Perwira Lapatau Matanatika, Andi Sapri Pamulu PSD. Salah satu direktur BUM. Yang kita hormati, kita cintai dan kita banggakan bersama Bapak Ketua DPRD Kabupaten Bone beserta dengan Ibu, Bapak Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bone beserta Ibu. Yang kita hormati, kita cintai dan kita banggakan bersama, hadir beberapa sesepuh, tokoh-tokoh, raja se-Nusantara, dan tetamu-tetamu orang Bone yang tersebar di 514 kabupaten kota dan wilayah Republik ini, termasuk dari 24 kabupaten kota yang ada dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Yang kita hormati, kita cintai dan kita banggakan bersama Bapak Ibu seluruh pejabat pimpinan tinggi Pratama lingkup Provinsi Sulawesi Selatan. Yang kita hormati, kita cintai dan kita banggakan bersama Bapak Ibu seluruh anggota DPRD Kabupaten Bone beserta Ibu yang alhamdulillah hari ini juga hadir bersama-sama dengan kita. Yang kita hormati, kita cintai dan kita banggakan bersama Bapak pimpinan partai politik, pimpinan organisasi kemasyarakatan LSM dan media cetak, baik media cetak dan elektronik, segenap warga Kabupaten Bone dan hadirin. Madam Pengmaraja kode ulai tepu ya setata cedi-cedi. Naya Riolo Papoji Nenia beresaleng di pataraka itandrang asukurut tandrigang kata lau risesi arajanna fongallahu ta'ala makoto paro salawa masek manenungeng lau rinabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasawari elo ulle simatana nawareki koromai aceng kereng apa inringeng nania asaginangeng. Yang tak kalah pentingnya adalah nikmat kebersamaan, kekeluargaan, persahabatan dan persaudaraan. Sompulolo, sele sureng, nasabari, engkaki romai, tudang siujuk rupa, rilale pengadareng, de akata sangadina. Mengikuti acara Hari Jadi Bone ke-694, iyanaritu Matompang Arajang. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat, karunia serta kasih sayangnya, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dan bersilaturahim dalam suasana penuh kebahagiaan,
penuh kekeluargaan, persaudaraan, dan persahabatan untuk mengikuti salah satu rangkaian penting peringatan Hari Jadi Bone ke-694, yaitu Matompang Arajang. Saya yakin dan percaya kehadiran Bapak Selesura Sompulolo akan menjadi berkah dan insya Allah bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak penjabat gubernur beserta Ibu yang saya hormati, hati dan perasaan masyarakat Bone di Hari Jadi Bone ke-694 bertambah sangat istimewa dengan kehadiran Bapak Gubernur, Bapak Dr. Haji Bahtiar Baharudin MSI, dan Bapak Kapolda Sulawesi Selatan, Bapak Irjen Pol Andi Rian R. Jayadi SIK Hima, yang keduanya beliau merupakan putra-putra terbaik Kabupaten Bone dan siap berkontribusi dan memberikan kemanfaatan untuk kemajuan Kabupaten Bone insya Allah. Oleh karena itu, atas nama masyarakat dan pemerintah Kabupaten Bone, kami menyampaikan selamat datang sekaligus menghaturkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kesediaannya hadir di bumi Arupalaka untuk secara bersama-sama merayakan Hari Jadi Bone yang ke-694. Terkhusus Kopang melebihkan Bapak Kapolda Sulawesi Selatan, suatu fakta nyata sebagai wujud kepedulian dan kecintaan terhadap tanah leluhur bumi Arupalaka. Antara lain, beliau telah banyak memberikan kontribusi di Kabupaten Bone ini, yaitu tadi disampaikan oleh saudara Andi Singke, telah membangun sebuah SD yang sangat jauh terpencil dari ujung barat Kabupaten Bone, yaitu berada di Telu Limpoy, SD Impres 581 Desa Tapung, Kecamatan Telu Limpoy. Sekali lagi Bang, saya atas nama seluruh masyarakat Kabupaten Bone mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. SD itu dibangun bukan menggunakan APBD provinsi, tidak juga menggunakan APBD Kabupaten Bone, tetapi menggunakan idina poi hajana ya poi idina. Tentu saya berharap nanti akan lahir putra-putra terbaik dari Kabupaten Bone yang punya kepedulian, yang ingin memberikan kemajuan untuk Kabupaten Bone yang kita cintai. Sekali lagi terima kasih Pong. Semoga apa yang telah kita berikan untuk Kabupaten Bone insya Allah bermanfaat. Dan tidak hanya sampai di situ saja. Antara lain, kita baru-baru lihat ini, kalau teman-teman sekalian melintas di Sumpah Labu, itu beberapa hari yang lalu sebagai kado ulang tahun Hari Jadi Bone yang ke-694, beliau kembali memasang 53 titik solar cell di Sumpah Labu, sehingga di Sumpah Labu sekarang ini orang bisa lewat dena na meteota dena mau petang. Alhamdulillah, terima kasih Bang. Dan tidak berhenti sampai di situ. 3 hari yang lalu saya bersama dengan Bapak Penjabat Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan hadir di makam Wata Raja Bone yang ke-15 Latandritata Arupalaka. Beliau juga sudah merevitalisasi makam Arupalaka. Ini hal yang sangat luar biasa dan saya sangat yakini bahwa apa yang dilaksanakan oleh beliau ini pasti bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niatnya satu, hanya mau membangun Bone. Demikian pula kehadiran Bapak Gubernur di tengah-tengah berbagai agenda Bapak Gubernur Provinsi Selatan di tengah-tengah berbagai agenda kerja yang padat. Hal ini membuktikan betapa besar perhatian dan kepedulian Bapak Penjabat Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan terhadap Kabupaten Bone sebagai wujud nyata dari sinergitas positif yang terbangun antara pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah Kabupaten Bone dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Beliau juga tidak kalah hebatnya dengan Bapak Kapolda Provinsi Sulawesi Selatan. Oleh sebab itu, saya secara khusus kepada saudara dan sesepuh kita yang datang hari ini Bang, saya ingin menyampaikan bahwa ada saudara kita yang jauh-jauh dari tanah Selangor hadir di tempat ini karena dia juga menganggap leluhurnya dari Kabupaten Bone. Selamat datang di Kabupaten Bone. Kesemuanya itu kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Seraya berharap agar kegiatan pada hari ini
meninggalkan kesan baik yang mendalam. Engkaki ritu manguju melek korini iya pa nama deceng padapi pada mak kali tutui patimang riawana bakaweng nipai. Artinya kita berkumpul di tempat ini dalam suatu harapan kebaikan, di mana kebersamaan akan terus terjaga ketika kita tahu akan peran kita masing-masing. Bapak Penjabat Gubernur, Bapak Kapolda, hadirin sekalian yang saya hormati, peringatan Hari Jadi Bone ke-694 tahun ini kami laksanakan dengan tetap mempertahankan nuansa kebersamaan dan kesakralan acara dengan tujuan mengenang kembali semangat historis masyarakat Kabupaten Bone terhadap kejayaan masa lampau yang kental dengan nilai-nilai budaya dan agama. Nilai-nilai budaya dan norma adat tersebut menjadi peranata bagi kehidupan masyarakat Kabupaten Bone yang senantiasa mengharapkan kedamaian, ketenangan, dan kesejahteraan lahir dan batin. Adapun tema peringatan Hari Jadi Bone tahun ini adalah Matuk Puriade'e Mapasandre Risarae. Tema ini memiliki arti sendikan pada adat dan sandarkan pada agama. Tema Hari Jadi Bone bermakna sebuah prinsip yang menggabungkan atau menyandingkan aturan adat dan syariat agama Islam dalam menjalankan pemerintah di zaman Kerajaan Bone sehingga tercapai ketertiban, keamanan, kejayaan, dan kemakmuran. Prinsip ini dijadikan tema Hari Jadi Bone ke-694 agar menjadi inspirasi bagi pemerintah dan masyarakat Bone dalam beraktivitas dan berkegiatan untuk pembangunan Bone. Ada falsafah Bugis bahwa telumi riala sappo, tawe ri dewatai, siri ri watak kaleta, nenia siri ri padatta rupa tahu. Artinya ada 3 rasa yang harus dijadikan batasan. Pertama, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasa malu pada diri sendiri, dan rasa malu kepada sesama. Dalam momentum Mantompang Arajang ini juga kami jadikan sebagai refleksi sejarah kebangkitan Bone yang kaya akan nilai kearifan dan tradisi lokal. Kearifan dan tradisi yang dimiliki masyarakat Kabupaten Bone tersebut menjadi modal dalam mengakselerasi pembangunan yang selaras dan berkesinambungan. Tentunya dengan bantuan dan dukungan dari seluruh unsur pemerintah, terutama dari Bapak Penjabat Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Bapak Gubernur yang kami muliakan dan hadirin sekalian yang berbahagia, prosesi adat Matongpang Arajang yang telah kita saksikan bersama merupakan bagian dari peringatan Hari Jadi Bone yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya. Matongpang Arajang adalah prosesi untuk membersihkan benda-benda pusaka kerajaan yang juga disebut Mape Pacing Arajang atau dalam istilah Bugisnya Pangadereng Rilangiri, secara khusus disebut Masosoro Arajang. Perlu kami tegaskan bahwa kegiatan ini dimaksudkan bukan untuk mengkultuskan benda-benda yang telah diwariskan kepada kami, namun ini merupakan bentuk penghargaan kami kepada leluhur atas kebesaran yang telah mereka raih dan kebijaksanaan yang diberikan kepada kami. Selanjutnya, seperti tahun-tahun sebelumnya, telah dilaksanakan siara makam Raja-Raja Bone yang ada di luar Kabupaten Bone, termasuk siara ke makam Raja Bone Lapawawoi Karesigeri yang ada di Taman Makan Pahlawan Kalibata, Jakarta, maupun siara ke makam Raja-Raja Bone yang ada dalam Kabupaten Bone dan wilayah Raja-Raja Kabupaten Bone yang ada dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Rangkaian peringatan Hari Jadi Bone ini diharapkan menjadi momentum untuk mengevaluasi diri dan sekaligus menjadi peringatan bagi masyarakat Bone agar jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Hari ini kita hadir bersama di tempat ini karena sejarah Bone sejatinya tetap harus dipertahankan, dilestarikan, serta mengenalkan kebudayaan ini kepada generasi yang akan datang. Semoga dengan rangkaian kegiatan tersebut kita semua tidak akan pernah melupakan sejarah, serta bisa memetik pelajaran dan mewarisi nilai-nilai luhur yang sudah dicontohkan oleh generasi pendahulu kita, agar di tangan generasi kita saat ini dan ke depan Kabupaten Bone semakin maju serta semakin berkembang lahir dan batin. Oleh karena itu, saya sebagai penjabat Bupati Bone mengajak
kepada kita semua Selesureng Sompul Lolo untuk bersama-sama membangun bumi Arupalaka dengan memegang teguh Papase Toriolo. Siatil 5 si Ton Raola Tesi Beliang si Rui Menre Tesi Rui No dalam bingkai si Pakatau si Pakalebi si Pakainge si Porio si Porenu. Hadirin yang kami muliakan, hari ini kita telah menempatkan Kabupaten Bone menjadi salah satu daerah yang berkontribusi signifikan bagi kemajuan Sulawesi Selatan sejak kepemimpinan Bapak Dr. Andes Bahtiar Baharudin MSc telah memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan daerah Kabupaten Bone melalui alokasi anggaran yang sangat besar, antara lain bantuan keuangan Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 117 miliar. Tepuk tangan dulu untuk Bapak Penjabat Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Bantuan ini merupakan bantuan keuangan terbesar dari beberapa bentuk bantuan dan kegiatan pemerintah Provinsi Selatan yang ditempatkan di Kabupaten Bone, antara lain ada beberapa gedung yang dihibahkan oleh Provinsi Sulawesi Selatan ke pemerintah daerah Kabupaten Bone, yaitu pertama Bedung X Badan Koordinasi Wilayah atau Bakorwil, kemudian hibah kantor UPT Pendidikan dan hibah gedung KONI dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bone. Selanjutnya juga pada peringatan Nusul Quran tingkat Provinsi Sulawesi Selatan yang dipusatkan di Kabupaten Bone yang dirangkaikan dengan buka puasa akbar yang menghadirkan 10.000 masyarakat atau orang dan beberapa kegiatan-kegiatan lainnya. Kesemuanya ini menunjukkan betapa besar perhatiannya oleh Bapak Gubernur Provinsi Selatan terhadap tanah kelahirannya yang ingin melihat Bone lebih maju dan lebih baik ke depannya. Kemarin di sela-sela peringatan Hari Jadi Bone ini kembali beliau memberikan sebuah sumbangan yang sangat luar biasa dan penanaman dilakukan di sebuah desa yang berada di Kecamatan Kanco, yaitu desa Kanco Kecamatan Cina, menyumbangkan kurang lebih 5.000 bibit pohon sukun, lalu kemudian menabur benih ikan nila. Kalau saya tidak salah hitung-hitung, benih ikan nila yang ditabur oleh penjabat Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan di wilayah Kabupaten Bone ini nilainya bukan lagi ribuan tetapi jutaan nilainya. Alhamdulillah, semoga ini bisa memberikan keberkahan untuk kemajuan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bone. Di samping itu juga berkat arahan dan bimbingan serta petunjuk dari Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Bone telah memeraih beberapa penghargaan, antara lain: 1. Menerima insentif fiskal tahun 2023 sebesar 7.244.141.000 yang diserahkan langsung oleh Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia di Istana Wakil Presiden. Lalu kemudian kedua, penghargaan kategori Komisi Irigasi Terbaik kedua secara nasional. Lalu kemudian ketiga, meraih Piala Adipura tahun 2023 kategori Kota Sedang yang terakhir kalinya ini didapatkan 16 tahun yang lalu. Madodo tepuk tangan nah. Kurang kencang. Untuk itu, pemerintah daerah Kabupaten Bone siap untuk serta mensukseskan dan mengawal dengan baik program prioritas pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui kepemimpinan Bapak Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan dengan berlandaskan ikrar Wijato Bone, Makure Jawi-Jawi, makan repaku jembatan. Artinya teguh dalam berjanji, teguh dalam kebersamaan, dan teguh dalam keyakinan. Bapak Gubernur, Bapak Kapolda, hadirin sekalian yang saya hormati, demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan dan memberkati dan meridhoi segala tekad, semangat, dan ikhtiar kita dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bone. Sebelum mengakhiri sambutan ini, perkenankan kami mengutip papaseng leluhur sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh Bapak Penjabat Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, bahwa kalau memberikan sambutan usahakan tutup dengan papaseng toriolo atau falsafah orang tua kita. Izinkan saya mengutip papaseng leluhur bahwa nareko pura kisi wolong polong nato melo na malay lipu ajak lalo tosi rampiang ise ampelo rampia golla
kurampe ki kaluku. Sehingga kasih mata jarun, ku bali pas sehingga retak si pupur lino. Artinya ketika kita sudah bertemu, seperti apa yang kita lakukan pada hari ini, bersilaturahim dan bersenda gurau dan akan berpisah, jangan saling mengingat kejelekan. Kenanglah kami, meskipun hanya sekejap mata, maka kami akan mengenangmu sepanjang masa. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, dan semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini senantiasa mendapat rahmat, berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua yang hadir di tempat ini senantiasa diberikan kesehatan agar kita bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diamanahkan oleh negara di pundak kita, dan kita bisa berkontribusi untuk kemajuan Bone yang lebih baik. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengarkan bersama sambutan penjabat Gubernur Sulawesi Selatan kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Bahtiar Baharudin MSI, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya mulai, tadi istri saya kebetulan orang Betawi tanya bahasa Bugis tak terakhir itu. Saya bilang itu kalau disimpulkan namanya judulnya Kenanglah Aku. Nah, jadi orang Bugis Bone itu memang romantis, Bunda. Jadi baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Salam sehat selalu dan salam bahagia. Hari ini hari spesial bagi kita semua, khususnya masyarakat Bone dan pemerintah Bone. Kita sedang berulang tahun ke-694 dengan berbagai rangkaian tradisi budaya yang kita miliki masyarakat Bone. Saya sampaikan sama senior saya Pak Kapolda, Irjen Pol Andirian Petawatang. Bone ini bukan sekedar nama kabupaten. Bone ini bukan sekedar nama daerah. Bone ini bukan sekedar tempat lahir orang. Bone ini bukan hanya sebuah daerah dengan batas-batas tertentu. Tapi kata orang Belanda, Bone ini namanya Lebensraum. Ini adalah sebuah sistem hidup, sebuah nilai. Jadi kata Bone, frasa Bone itu mengandung nilai, mengandung identitas. Jadi kata Bone bagi orang lahir besar di Bone itu terpatri dan masuk ke sumsum tulangnya sebagai orang Bone itu lahir batin. Bahkan jika narapi Irob pada titik tertentu, dia rela mengorbankan jiwa dan raganya demi mempertahankan prasa Bone itu. Itulah Bone itu. Jadi saudaraku, jiwa Bone ini memang berbeda dengan sekedar menyebut ini sebagai sebuah daerah. Inilah makna penting mengapa kita kumpul hari ini memperingati 694 atau tahun 330 hari kelahiran Bone. Bahwa daerah ini adalah sebuah jazirah yang dalam perjalanan peradabannya ada manusia yang hidup di sini membentuk sebuah komunitas dan membentuk nilai peradaban. Apa cirinya sebuah daerah memiliki peradaban? Kalau dia memiliki bahasa yang khusus. Bahasa itu diciptakan secara sosiologis dan antropologis dari interaksi peradaban. Dia memiliki bahasa yang khas. Yang membedakannya bangsa ini, Bone Bugis, dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Dia memiliki huruf lontara, kak ganggang kak pak bamampa ya larawasa aha. Dingeramopa
pelajaran Pak Bambang waktu di SMP Bempak Watampuan. Ya, saudara yang saya muliakan, jadi Bone ini adalah identitas. Di sini hadir kita untuk mengenang, merefleksikan kita dan meneguhkan hati kita sebagai orang Bone. Oleh karenanya tadi panitia yang hendak akan membangun Andi Singke untuk Andi Singke membangun apa itu bola subi yang dekat lapangan ini mau dibangun lagi kembali, kemudian rumah adat. Rasa-rasanya itu bukan pekerjaan sulit itu. Tahun ini kita selesaikan. Urun biji-biji Batak Kapolda harus ya si Bone. Ya si Bone, insya Allah. Kalau dia si Bone, si Pak Dogi sebelah saya ke Batak Kapolda. Iya, biar mi dulu. Kayak itu tadi itu panitia melakukan itu dalam hal berapapun itu silakan RAB-nya disusun dan seterusnya Bu Panitia silakan disusun. Tapi apapun itu insya Allah saya sama Pak Kapolda selesaikan. Tahun ini kita selesaikan. Apapun caranya. Nah, itulah kalau kita berkarakter Bone. Kalau itu sudah memanggil, jangankan harta, yang lain pun kita persilahkan. Gitu. Itulah aslinya Bone. Saya lahir besar di kampung ini. Yatang di Bone Telu. Lahir besar di kampung ini. Saya tahu karakter orang sini. Saya lahir besar, hidup bersama dengan nilai orang Bone. Betul panitia tadi. Dimanapun kita merantau, dimanapun kita berada, selalu kita membawa identitas kita, membedakannya kita dengan bangsa-bangsa lain dunia. Kedua kalinya, saya secara pribadi sungguh terangkat derajatnya. Ibaratnya doa saya waktu di pematang sawah di Bone Telu hanya 3 doa saya. Tuhan Allah Subhanahu wa taala memberikan 10 bahkan lebih. Tahun 2020 saya dipercaya sebagai gubernur, penjabat gubernur Kepulauan Riau, wilayah Semenanjung, ibu kota kerajaan Riau Lingga Pahang. Saudaraku dari Selangor, terima kasih. Waktu saya datang, waktu kayak gubernur juga sana, saya undang Dubes Malaysia. Hari ini, kemarin saya ngobrol sama beliau. Sekarang kantor Komjen Malaysia itu adanya di Pekanbaru. Saya bilang sama beliau, salah tempat. Kalaupun tidak, harus ditambah. Tolong disampaikan Raja Selangor, harusnya Komjen Malaysia itu adanya di Makassar, di selatan. Ya kalau perlu di Bone. Gitu. Kenapa begitu? Karena Demarewa 1721 yang di Pertuan Muda yang mengembalikan tahta kerajaan Johor itu, Liau Ngepakapahan, lalu adiknya Den Celak yang kedua yang bertahta, lalu Den Kamboja, kemudian anak Den Releke, kemudian Den Parani yang turunan keluarga besar Brunei, Johor dan Selangor, itu dari sini semua Bapak Ibu. Dia berangkatnya dari sini. Dia diberangkatkan sama Raja Bone ke-15 namanya Arupalaka Pertama Lampe Gemuk. Jadi merantau melalui kerajaan dari sini, bagian dari kerajaan. Mau Wijatalu, tapi pada saat itu Lu sudah bagian dari kerajaan Bone dan keluarga besar Bone. Itu keluarganya dari keluarga Lapatau yang tadi disebutkan tadi. Jadi saya tahu betul tentang sejarah itu. Di Tanjung Pinang itu pernah menjadi ibu kota kerajaan Riau Lingga Pahang, bukan di Pekanbaru. Ulu Riau itu adanya di Tanjung Pinang. Nama istananya Istana Kota Piring namanya. Adanya di Tanjung Pinang. Jadi pusat kerajaan dulu pernah di Malaka, pindah ke Johor, baru terakhir pindah ke Tanjung Pinang. Setelah Indonesia merdeka, karena Traktat London 1824 dibagi 2, bagian Pulau Tamasek ke atas Inggris, di bawah Hindia Belanda. Maka dimanfaatkanlah oleh Pulau Tamasek yang tadinya Kendali Selat Malaka Tanjung Pinang, lalu Kendali itu berpindah ke Pulau Tamasek. Itulah hebatnya Singapura memanfaatkan peluang itu. Tadinya semua yang lewat di Selat Malaka dibawa kendali di Marewa, dibawa kendali di Pecela, dikawali kendali di Kamboja, dibawa kendali Raja Ali Haji dan seterusnya. Nah, justru peluang itu diambil oleh Pulau Tamasek sekarang ini. Sekarang
semua yang lewat di Selat Malaka, baik laut maupun udara, harus dibawa kontrol pemerintahan Singapura. Padahal dulu 89 tahun 1721 sampai 1824 dibawa kendali para bangsawan dan para perantau diaspora dari Bugis Makassar yang ada di Tanjung Pinang dan sekitarnya atau Semenanjung Melayu. Dari saudaraku dari Selangor, mohon disampaikan pada yang di Pertuan Agung Malaysia, Bapak Perdana Menteri Malaysia segera saja membuka Komisaris Jenderal paling tidak Komjen di Makassar. Gitu. Saya sudah surat tertulis juga. Kenapa? Apalagi kita ada peluang baru, Makassar ini akan menjadi kota, Sulsel ini kota terdekat IKN. Yang sangat saya hormati anggota DPR RI yang hadir, lama tidak ketemu. Beliau ini kalau ketemu di Senayan orang hebat beliau. Pimpinan dari DPR RI, Andi Rio, sahabat kami juga. Kemudian kantor hormat dari tokoh-tokoh bangsawan masyarakat Bonet, Tabe Puang, Adik Meraja, semua pada datang ini. Sudah disebutkan tadi semua, maafkan saya tidak sebut satu persatu lagi kembali. Saya hendak menyampaikan beberapa poin penting. Saya kira satu tadi, masa bola soba harus kita selesaikan tahun ini, kita harus selesaikan sama bola sobi. Ya, harus kita selesaikan. Makumpul ini diolok, nak kurana ya apa sebab Kapolda. Ada caranya itu. Gitu. Kenapa ada caranya? Nah gampang sekali caranya itu. Satu, saya kan baru seminggu ibaratnya jadi gubernur, baru 6 bulan. Saya bilang gubernur itu tidak usah lama-lama, sebentar saja. Yang penting jelas komitmennya buat masyarakat. Itu gak guna minta, nah kau dia itu kali pegau cari hitam bawang, iya kan? Menesa mau kah? Menesa. Iya. Satu, bagaimana membuka isolasi pantai timur Sulawesi Selatan. Sulsel ini seperti barat Pulau Jawa, ratusan tahun, puluhan tahun yang dia hanya dibangun pantai barat. Mimpilah kita hari ini kalau pernah lihat kontainer sampai 3 generasi ke depan dari Makassar ke Bone. Tidak akan pernah terjadi itu. Bulu antara dari dari Bulu Kumbas sampai Gunung Lantimojong sana, Bulu di Tengana dan Gunung Batu, dan menembus Gunung Batu itu perlu uang puluhan triliun, ratusan triliun, ribuan triliun. Tidak mungkin. Maka sejak saya jadi gubernur, seluruh bupati Pantai Timur, kawan-kawan perencana pembangunan, rubahlah Anda berpikir, jangan selalu menghadap ke Makassar. Dulu daerah ini jaya karena tidak menghadap ke barat, tapi menghadap ke timur. Daerah ini harus kuat dengan membangun menghadap ke timur, menghadap ke laut, menghadap ke laut. Jangan dipaksakan barang dari Makassar ke sini, sini ke Makassar. Apa yang saya lakukan? Maka Pantai Timur ini harus ada pelabuhan-pelabuhan besar. Di sini ada bekas bandar-bandar kata orang Melayu dulu. Bahkan di Cendrana pernah ada, di Larompong ada, di Siwa ada, Lampia ada, di Masamba ada, di Salomeko ada, di Patiro ada, di Berebu ada. Ini semua dulu bandar-bandar besar. Hasil bumi kita itu keluarkan lewat laut, bukan lewat gunung-gunung. Gitu. Dan tidak mungkin besar kalau itu. Walaupun saya sebagai gubernur atas nama Sulawesi Selatan, terima kasih pada yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia di depan saya dan Pak Kapolda, Pak Irjen Pondirian. Beliau tahun ini memberikan alokasi anggaran untuk bangun jalan Maros Bone itu 1,7 triliun rupiah. Ya. Tanggal 27 Februari yang lalu saya di Istana Negara sama Kapolda dengan Forkompimda lainnya. Saya bilang Pak Kapolda, belum minta itu sudah dikasih. Nah, itu kalau gubernur dipercaya oleh presiden. Gitu dia. Ya, tahun ini juga kita dikasih 900 miliar untuk impres jalan daerah. Tahun ini presiden langsung sampaikan. Tahun ini juga kami diperintahkan untuk mewujudkan mimpi masyarakat Selatan, punya stadion standar FIFA internasional di Sudiang. Dan itu Sudiang dulu yang bebaskan Toboneto, zamannya Pak Amin Sam. Jadi biar kita tahu. Jadi saya melanjutkan penerus pada Tobone. Jadi yang baik-baik itu kita teruskan. Patiro tahun ini kita dorong menjadi pelabuhan barang. Saya hitung itu kita perlu uang 300 miliar itu paling tidak. Jadikan kota. Tapi tahun ini saya rintis, saya buat 30 miliar paling tidak barang tahun ini dari wilayah Bone kita dorong melalui pelabuhan.
Pantai Timur ini kenapa tidak bisa besar? Tidak ada pelabuhan kontainer, tidak ada pelabuhan barang. Tidak mungkin kalau tidak ada pelabuhan barang. Saudaraku, dunia ini berkembang dari kota-kota pelabuhan. Gitu. Dan itu adalah ada transport termurah seluruh dunia. Coba cek mana negara di dunia paling hebat. Semua yang punya pelabuhan besar. Satu Singapura punya pelabuhan namanya Pelabuhan Changi, terkoneksi dengan bandaranya. Hari ini FOD seluruh dunia yang terbesar, hampir 40% barang-barang seluruh dunia berkumpul namanya kota yang tadinya sepi 15 tahun yang lalu, namanya Shanghai. Shanghai 15-20 tahun yang lalu juga jorok seperti kita, gak ada apa-apanya. Sekarang berkumpul seluruh barang-barang seluruh dunia. Jadi kalau tidak pernah punya pelabuhan kontainer, mimpi di siang bolong. Maka carilah pemimpin yang punya konsep, bukan sekedar bicara. Punya wawasan lokal, nasional, dan global. Nah, saudaraku, tahun ini kita tunaikan. Kepala Dinas Perhubungan saya tugaskan, kebetulan nak Patiru juga. Saya bilang berhenti kok jika Kepala Dinas kalau tidak selesaikan tukang pota. Andi Erwin, ya Andi Erwin kita kasih tugas. Kebetulan atau Patiru toh. Jadi selesaikan Andi Erwin, selesaikan pelabuhanmu tahun ini. Kenapa? Tahun ini kami sedang mengedukasi masyarakat Sulsel. Sulsel itu penduduknya 9,3 juta orang, lahannya kurang lebih 5 juta, 4, sekian juta hektar. Kita tahu apa hebatnya Sulsel. Hari ini Sulsel 9,3 juta itu PDRB-nya hanya itu kurang lebih 170 triliun. Dibagi 9,3 juta, dibagi 12. Kita tahu rata-rata pendapatan orang Sulsel baru 1,5 juta rupiah rata-rata. Baru 1,5 juta rupiah. Tetapi cita-cita kita besar, mau menjadi bagian Indonesia Emas. Di semua dasar Indonesia Emas. Indonesia Emas 20 tahun yang akan datang. Kita tahu gitu. Kata Menteri Kesehatan suatu ketika berkunjung Makassar, karena beliau mantan Dirut Bank Mandiri. Indonesia Emas itu minimal pendapatan rata-rata 15 juta rupiah. Kita baru 1.500.000. Nasional itu sudah rata-rata 5 juta. Bahkan tragis sekali sebagai gubernur. Tadi cuek-cuek aja, tadinya saya bolak-balik sebagai Dirjen Jakarta, cuek aja saya. Pulang Makassar, Lisubolet, rata-rata hari ini masyarakat Sulawesi Selatan gaji 1.500.000 masih diperebutkan. Bahkan di daerah-daerah gaji dengan 500.000, 700.000 diperebutkan. Sedih tidak kita melihat sebagai Wijito Bone? Paluru sakit. Supaya kita ini bangkit. Jadi harus jadikan momentum ini bangkit dan berubah. Jangan lagi kita hanya menggunakan narasi-narasi tidak berdasarkan data statistik yang bisa dipertanggungjawabkan. Indonesia sedang berupaya tahun ini 2024 stuntingnya 14. Kita tahu stunting itu adalah ibu hamil sampai 1000 hari pertama, itulah manusia 1000 hari pertama. Gizinya harus ada. Jika tidak, maka kita tidak bisa berharap manusia cerdas, hebat, sehat akan tumbuh menjadi generasi Bone Sulsel yang akan datang. Tahun ini kita diupayakan jadi 14. Kita tahu Sulsel stuntingnya 27,4, luar biasa 2 kali lipat. Kita mau menjadi Indonesia Emas, pertumbuhannya itu harus 7% minimal. Itu ilmu ekonominya, mau sekolah dimanapun juga gitu. 7%. Pertumbuhan nasional hari ini 5,01. Kita tahu pertumbuhan Sulsel. Saya datang, pertumbuhan Sulsel itu baru 4,05%. Saya mutar ke kiri kanan ke sana kemari 6 bulan, hanya bisa saya naikkan sedikit 4,51 sekarang. Lumayan lah. 4,51 naik sekarang sedikit 0,5. Baru ke 6 bulan kita kerja itu belum bisa kerja serius karena ada pemilu. Jadi saudaraku, kita ngurus daerah itu tidak bisa lagi hanya dengan modal semangat saja. Harus punya wawasan, punya gagasan, punya jaringan. Dan terus terang, saya sebagai gubernur nyaman bermitra dengan PJ Bupati Bone Haji Andi Selamuddin. Ya, dia rendah hati, mau mendengar, rajin silaturahim,
dan terbuka untuk perbaikan. Makanya saya bantu, kau bangun pelabuhannya. Tahun ini saya minta perpanjang bandara. Kenapa? Kita ini kan, mohon maaf Pak senior saya, kita ini kan tahu namanya private jet. Kita kan biasa naik private jet di kampungnya orang. Naik private jet itu, kenapa orang kaya itu tidak lebih dari 2 jam waktunya. Ciri-cirinya orang kaya punya private jet. Gitu. Ciri-ciri orang kaya, kalau belum punya private jet, belum kaya itu. Baru akan kaya. Gitu. Karena perusahaan-perusahaan multinasional itu yang biasa punya private jet, dia punya usaha antar negara sudah. Sehingga dia punya perlu waktu tidak terlalu lama. Jadi datang ke suatu tempat itu maksimal 2 jam suatu tempat. Sekarang siapa yang mau ke Bone? Investor. Begitu nyampe Makassar, ke Bone begini Pak, hebat ini, ada ini. Berapa jam ke Bone? 7 jam bolak-balik. Siapa ada waktunya? Sekarang cek bandaranya Bone. Begitu saya datang, pernah satu kali saya naik pesawat tahun lalu, naik Susi Air. Berapa panjang bandaranya? 1.400. Kita tahu private jet itu minimal 1.800, minimal 1.900, amannya kalau 2.000 meter. Maka tidak akan pernah daerah ini didatangi orang-orang kaya kalau bandaranya tidak diperpanjang. Maka saya minta Pak Bupati, tahun ini kita perpanjang Bandara Bone menjadi 2.500. Saatnya mengubah arah jarum jam dan model dan gaya pemerintahan, mencontohkan orang tua kita. Jangan terlalu banyak di kantor. Pak Bupati Tabe, di provinsi kalau saya sudah perintahkan hanya 30% di kantor, 70% harus di lapangan. Dan tidak boleh Pemprov ini bikin rapat 100% di Makassar semua. 10% saja di Makassar, 90% datang ke seluruh daerah. Bikin kegiatan. Uang sudah kecil di Makassar, semua caranya. Gitu. Dinas-dinas ini seluruh menyebar seluruh daerah. Dengan begitu kita mengerti persoalan masyarakat. Dengan begitu kita bisa mendengar dan melihat langsung apa yang dirasakan masyarakat. Jangan-jangan apa yang kita maksud baik, jangan-jangan apa yang kita maksud hebat, jangan-jangan apa yang kita maksud sudah baik, ternyata di lapangan tidak sesuai dengan kenyataan. Pentingnya jadi pemimpin rendah hati. Saudaraku, hari ini ada banyak pemimpin Sulsel yang sangat rendah hati berbagi di bidang. Salah satunya putra terbaik dari kepolisian, namanya Irjen Pol Andirian Petawata. Ada yang rendah hati juga, sahabat saya kenal beberapa tahun yang lalu. Sahabat itu saya masih dampingi Mendagri, namanya Andi Sariful. Saya tidak kenal di kampung, tapi bersahabat di rantau. Banyak tokoh-tokoh. Ini sahabat saya juga, ada banyak tokoh-tokoh. Sama beliau, saudara kita banyak orang-orang baik. Ini teman-teman saya, adik saya ini saya mentori langsung memang di Bubakar ini. Saya mentornya langsung dia. Salah satunya orang Arsip Nasional yang jadi PJ Bupati. Mana bisa Arsip Nasional jadi PJ Bupati? Kecuali dilatih langsung Dirjen Polpum Kemendagri. Kemudian ada Pak Saleh, senior saya ini. Suatu ketika dia non-job di Bone. Saya pindahkan jadi sekretaris Bawaslu di Kalimantan Utara. Mudah-mudahan dia masih ingat. Gitu. Ya. Ya. Kemudian Pak siapa lagi? Pak Asrul. Gitu. Si adik saya ini orang baik juga, sukses di Bupati Palopo. Jadi saudaraku yang semuliakan, kita ini melakukan kata orang tua kita dulu. Nak nak berangi tangan kanan, tangan kiri, tidak usah tahu. Banyak orang-orang baik Sulawesi Selatan sebenarnya selama ini membangun Bone. Cuma perlu kita ajak nih, perlu. Dan Pak Haji Andi Islamuddin, saya kira Bupati Bone yang paling hebat saya kenal 6 bulan terakhir ini. Macet TV Alena. Jadi banyak mau bantu Bone sekarang. Jadi jangan ragu, insya Allah selesai itu bola sobata. Ya. Saya kira demikian, dengan semangat telara, teguh dalam keyakinan, teguh kebersamaan. Sekali lagi, ulang tahun ini menjadi momentum kita mengembalikan marwah kita, orang Bugis Bone, mengembalikan dan meneguhkan kembali jiwa-jiwa orang Bone, jiwa-jiwa aslinya yang kuat, petarung kuat. Tapi ternyata petarung masih gajang, petarung malu disebut jadi orang miskin, malu tidak punya pendapatan.
Dia ada tembok-tembok dondrong. Luas sekali lahan ini. Saya sudah siapkan kur, saya sudah siapkan berbagai skema korgan. Harus malu kalau setahun ke depan, 5 tahun ke depan kita tidak punya apa-apa. Harus jadi orang kaya semua. Ada 450.000 hektar. Masa bisa jadi rubah orang kaya? Bandingkan tadi orang. Gampang sekali jadi orang kaya ini sebenarnya. Kalau mau berubah. Kalau mau sedikit rendah hati. Dan kalau mau kita kembali jiwa-jiwa aslinya kita. Mau ke masyarakat. Dan tidak lagi bergaya seperti bukan orang Bone. Saya kira saudaraku, pekerjaan terbesar kita di ulang tahun ini itu menggalikan karakter dan kepribadian orang Bone dan menjadikan momentum ini menjadi pengingat tahun 2024 ini bahwa suatu ketika ada gubernur Sulawesi Selatan dan oleh Bone Telu, oleh Biru mengingatkan kita kembali di usia 694 supaya kita ini orang Bone kembali berkarakter Bone sejatinya, menjadi pemimpin dimanapun kita sebagai orang Bone, menjadi pemimpin orang Bone sejatinya, memegang teguh kepribadian bukan hanya di bibir tapi dengan kecontohan dan keteladanan dalam kehidupan sehari-hari. Saya kira demikian beberapa poin yang dapat sampaikan. Betul, saudaraku dari Selangor, kalau Tanah Semenanjung ada namanya pantun. Di Tanah Bugis tak ada pantun. Yang ada itu adalah wasiat, pesan-pesan orang tua, baik bahasa Makassar, Bugis, Mandar, Toraja. Memiliki nilai dan mempengaruhi karakter dan kepribadian orang Bugis Makassar. Bahkan menjadi ciri khasnya orang, karena kata-kata tersebut sangat mempengaruhi gerak langkah setiap anak-anak orang Bugis Makassar dimanapun berada. Saya bacakan salah satunya. Nareko meneloriwi atinna padamu, rupa tahu aberatoi hatimu. Nareko meneloriwi atinna padamu, rupa tahu aberatoi hatimu. Ya artinya, kalau engkau mengharapkan hati orang lain, berikanlah juga hatimu. Jadi harus hati ketemu hati. Hari ini kita duduk berkumpul bersama sebagai orang Bone. Hati nurani orang Bone kita harus tumbuhkan kembali. Harus tumbuhkan jiwa-jiwa dan hati dan kepribadian orang Bone kita. Karena dengan itulah kita sesama orang Bone dan masyarakat Bone akan menjadi kuat. Saya kira demikian, saudara semua yang saya muliakan. Tabik Meraja, banyak sekali tokoh-tokoh yang hadir, tokoh masyarakat saya tidak sebutkan satu persatu. Namun demikian saya hormati dan banggakan semua Tabik Meraja dan terima kasih dukungan tak saya memimpin Sulawesi Selatan. Mudah-mudahan 1 tahun rasa 10 tahun. Iya. Pemanahnya bisa lebih lama. Karena setiap hari dan setiap waktu akan saya kerjakan dan abdikan untuk masyarakat Sulawesi Selatan. Sekira demikian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya kepada penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Bapak Dr. Haji Bahtiar Baharudin Daeng Mapuji MSI. Baik Bapak Ibu hadirin yang sama kami hormati, sesaat lagi kita akan memasuki inti acara, yaitu Matompang Arajang. Olehnya, marilah bersama-sama kita mengikuti prosesi pengeluaran benda-benda pusaka dari Arajang menuju tempat Matompang atau tempat acara. Baik Bapak Ibu hadirin yang sama kami hormati, benda-benda pusaka yang diarak oleh para pasukan pengawal Arajang menuju ke tempat prosesi Matompang Arajang ialah sebagai berikut. Tedung Pulaweng dan mahkota payung emas. Tedung Pulaweng dalam bahasa Indonesia berarti payung emas, merupakan sebuah pusaka yang memiliki tinggi keseluruhan 2,49 meter, memiliki tiang sepanjang 1,83 meter. Tiangnya terdiri atas 18 ruas berlapis emas
yang memiliki kadar emas 92,12%. Diameter payung 1,7 meter, memiliki 3 susun ornamen manik-manik. Susunan paling bawah berjumlah 290 manik-manik yang memiliki kadar emas 90,13%. Susunan tengah memiliki 57 manik-manik dengan kadar emas berjumlah 71,64%. Tedung Pulawang selalu disandingkan dengan mahkota payung emas yang memiliki berat 567 gram dengan kadar emas 85,1%. Pusaka ini merupakan suatu pusaka kerajaan yang diterima oleh Kerajaan Bone sebagai bentuk penghargaan dari Kerajaan Pariaman yang merupakan wujud sikap persaudaraan antara kedua kerajaan. Sesudah pemerintahan Raja Bone ke-15, Latenri Tata Arumpalaka, maka pusaka ini menjadi suatu alat perlengkapan resmi, pengangkatan dan pelantikan Raja-Raja Bone hingga ke masa raja terakhir. Selanjutnya, selempang emas. Selempang emas dalam bahasa Bugis disebut Sambengeng Pulaweng, merupakan untayan 63 rantai emas sepanjang 1,8 meter, dilengkapi 2 buah medali di masing-masing ujung, dengan berat total 1.773 kg. Liontin besar memiliki kandungan emas 89,2%. Liontin kecil memiliki kadar emas 86,84%. Rantainya memiliki kadar emas 87,94%. Dan pusaka ini merupakan penghargaan dari VOC kepada Arumpalaka yang berhasil membangun kerjasama dan mengandalkan kondisi keamanan di pantai Sumatera dan membantu jalannya Perang Makassar. Selempang emas ini selanjutnya menjadi perlengkapan resmi dalam upacara pelantikan dan penobatan Raja-Raja Bone. Tapi Tatarapeng Lamakawa. Lamakawa merupakan keris pusaka yang sarung dan gagangnya berlapis emas dan dilengkapi batu mulia. Tapi Tatarapeng Lamakawa merupakan pusaka peninggalan Raja Bone ke-15, Latenri Tata Arumpalaka. Keris pusaka ini dipercaya dapat membunuh lawan hanya dengan goresan. Lamakawa memiliki berat total 679 gram. Gagangnya sepanjang 10 cm dengan kadar emas 80,97%. Sarungnya memiliki panjang 39 cm dengan kadar emas 83,6%. Baso, aga na tangamu rilalan nawa-nawamu. Riangka na masaliwa kompani Belandai, malabu rilabuatta, rilabuanna bajoy. Madece komada pungeng, sininda sempulolomu, musi tuju ada memeng. Ada nasurang ngede, koloneli betaede, panduruka, bawa kemai rilipun abon. Narek kuala bel inen namai loto komewai mapuli-puli koroneli betaede riwala-wala besi ria pasar kanai. Oh di merdeka, Bugis merdeka, semua merdeka.
Tugasku sebagai bisu Bone hanya menjaga benda-benda kerajaan harus tetap kutunaikan. Namun Siri sebagai orang Bone tetap terpatri dalam hatiku dalam perjuangan Puakku Lapawoi Kareng Sigeri Mangkau Bone. Jiwa dan ragaku ikhlas kuserahkan. Tetap setia menemani Puakku dan kadang-kadang berpura-pura menjadi Puakku agar Puakku selamat dan menginginkan rohku dicabut oleh Dewa Tasewai. Dalam perjuangan membebaskan Bone dari peristiwa Rumpana Bone.
Baik, Bapak Ibu hadirin yang sama kami hormati, prosesi ini adalah prosesi Masimang kepada penjabat Gubernur Sulawesi Selatan dan penjabat Bupati Bone. Nyasa ni maelok diri pambulay Tostoroy Alangiri Arajanna Bone. Salamat tululang. Baik, kami informasikan kepada rekan-rekan media untuk pengambilan gambar. Mohon kiranya jadi sekali lagi kami informasikan kepada rekan-rekan media untuk pengambilan gambar, mohon untuk tidak terlalu dekat. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu hadirin, sesaat lagi kita akan menyaksikan prosesi adat Mat Tompang Arajang.
Arajang merupakan prosesi pembersihan atau mapepacing Arajang oleh para bisu atau restu sang raja oleh mangkang. Upacara adat Matompang Arajang atau biasa juga disebut Masosoro Arajang rutin dilaksanakan setiap tahunnya bertepatan dengan Hari Jadi Bone. Sangian rewata tangka ni matu siriku walapan ampe uluku walapan moja-mojaku tabotolat tewaraniku semelalen rewata takumali mama mataku mali mangansara koroso korone tunrui papa mada kasarai si kiri pungo-pungo pacoda ampula wangalamak kuingnya oro kaju habis tungyo pa selamat dapo na batara pupusan na langit ku teteng kuangan sara saliwos sa rumpu-rumpu saliwos san renuan no kiri to dato janaru kiri boti langit muta durang ngau patiling kiranya pasti mula-mulana oh malaika min rengengi oh wali empatengi sinepa baba sinepa olong-olong Agu lili kita mile penuh kita mutaleba korosot koroni tunrui papa mada kasara si kiri pungo-pungo pacoda ampula wangalama kuinge oro kaju habis sunge ompa batari ompa selamat ketutulan selamat kutajan
Bapak Ibu yang kami hormati, yang dimaksud dengan arajang adalah benda atau sekumpulan benda yang sakral karena memiliki nilai magis dan pernah digunakan oleh para raja atau pembesar kerajaan. Benda-benda tersebut disimpan secara khusus dan sangat dihormati. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita saksikan bersama persembahan tari buka nyangko dari Kota Bontang. Perlu kami sampaikan bahwa rombongan dari Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur yang datang ke Kabupaten Bone sebanyak kurang lebih 200 orang yang dipimpin oleh Bapak Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur. Kami persilahkan. Bujang Nyangko. Tarian ini mengisahkan tentang kehidupan seorang gadis Dayak bernama Dayak Gulingan. Dayak Gulingan hidup seorang diri dan tidak bersuami. Singkat cerita, pada suatu malam, Dayak Gulingan berkenalan dengan seorang laki-laki tampan bernama Santa Mantaare. Dalam mimpinya, Dayak Gulingan bercinta dan bercengkrama hingga menjelang pagi. Akhirnya Dayak Gulingan pun terbangun dari tidurnya. Laki-laki itu pun menghilang seiring dengan berlalunya malam. Semenjak peristiwa itu, perilaku Dayak Gulingan semakin berubah. Tanpa disadari, Dayak Gulingan telah berbadan dua. Selanjutnya, lahirlah seorang kesatria yang diberi nama Bujang Nyangko.
Maka selesailah seluruh rangkaian acara Matompang Arajang dalam rangka memperingati Hari Jadi Bone ke-694 tahun. Baik Bapak Ibu hadirin yang sama kami hormati, demikianlah rangkaian acara Hari Jadi Bone ke-694 tahun. Untuk itu, izinkan saya Andi Atta bersama rekan saya Tuti Handa Yani yang selaku pemandu acara pada Hari Jadi Bone ke-694 mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi, selamat ulang tahun boneku ke-694 tahun. Jayalah boneku. Terima kasih.